Lalu bagaimana membaca hasil putusan MK besok? Kita bergabung bersama rekan saya Niluh Puspa di gedung MK. Silakan Niluh. Terima kasih Friska. Saudara, besok kita akan menyaksikan bersama keputusan atau putusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang mulai dibacakan pukul 9 pagi. Kita coba analisis seperti apa kira-kira hakim akan mengambil keputusan. Saya bersama dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Mas Bayu, terima kasih sudah bersama Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Mas Bayu. Sehat selalu. Selamat malam Mbak Niluh. Kita sudah melihat persidangan selama 2 pekan, saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan, bahkan menteri yang dihadirkan pada persidangan. Anda melihat apa yang mungkin dibacakan besok oleh para hakim konstitusi? Pertama saya lihat dari keadilan prosedural dulu ya, dari bagaimana tata cara persidangan di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir MK sudah menjadikan dirinya peradilan yang modern dan terpercaya dalam arti untuk prosedur persidangannya. Kenapa demikian? Semua pihak, pemohon, termohon, pihak terkait memberi keterangan, bahkan amicus curiae juga kemudian diberikan ruang begitu. Saya pikir ini adalah wujud bagaimana kemudian MK memahami perkara sengketa Pilpres ini adalah public interest-nya itu sangat nampak, kepentingan publiknya. Dengan demikian MK ingin benar-benar kemudian memberikan ruang sebesar-besarnya kepada para pihak untuk kemudian terlibat di dalam persidangan ini. Termasuk bagaimana kemudian pranata kesimpulan pun juga diberikan yang sebelumnya dalam PHPU Pilpres sebelumnya nggak kita kenal. Nah, tentu kemudian ketika MK sudah memberikan ruang yang semacam itu akhirnya nanti orang akan kemudian percaya bahwa MK akan kemudian mengadili ini berdasarkan satu, keyakinan hakim, dua, minimal 2 alat bukti yang kemudian juga dibingkai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi pada titik ini kemudian kita akhirnya kembali melihat bagaimana RPH yang dilaksanakan mulai tanggal 16 April sampai yang kita dengar sampai malam hari ini masih dilakukan. Artinya bobot putusan yang diputuskan nanti tentu ini akan sebaik-baiknya diputuskan MK dalam rangka kemudian MK memang harus memutuskan ini. Ini kan perkara interpartis, perkara adversarial, berhadapan-hadapan, nggak ada pemenang kedua-duanya menjadi pemenang atau para pihak semua menjadi pemenang. Pasti harus ada putusan MK yang di dalamnya bisa jadi akan menimbulkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak. Tapi yang paling penting keadilan prosedural tadi, keadilan formal dalam konteks persidangan tadi, MK sudah saya pikir selama persidangan 14 hari kerja ya, yang kemudian dipotong dengan RPH hakim ini, itu akan diwujudkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mas Bayu, bagaimanapun juga keputusan kembali akan kepada keyakinan hakim dalam memutus perkara ini. Anda melihat saksi, alat bukti yang dihadirkan, bahkan menteri yang dihadirkan sudah cukup membantu untuk meyakinkan hakim. Kalau menurut Anda itu cukup? Ya, saya lihat pada titik ini pemohon, termohon, pihak terkait ya, utamanya kalau saya lihat sengketa Pilpres ini kan agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini seperti yang menjadi termohon itu kan seperti pihak terkait. Bahkan kita lihat KPU hanya menghadirkan 1 ahli 2 saksi ya. Alat buktinya pun juga menurut saya sekitar 100 sekian bandingkan dengan pemohon yang 400 sekian atau pihak terkait yang juga cukup banyak. Jadi yang seperti berhadapan itu seperti pemohon dengan pihak terkait. Nah, pada titik ini sebenarnya kita akan kembali lagi bahwa kalau kita lihat dalam suasana persidangan kemarin, semua pihak itu kan sangat optimal untuk kemudian saling bantah, adu data, adu bukti, adu dalil begitu ya. Maka sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang MK dan peraturan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan didasarkan pada keyakinan hakim dan berdasarkan alat bukti yang sekurang-kurangnya adalah 2 alat bukti. Saya meyakini putusan besok itu akan sangat tergantung, sekali lagi yang menentukan adalah keyakinan hakim. Dibandingkan tentu alat bukti menjadi penting. Kenapa? Karena memang ada banyak ruang-ruang yang itu akhirnya hakim MK harus mengambil keyakinan itu. Bagaimana soal misalkan keabsahan pencalonan Cawapres 02. Nah, itu kan sekali lagi ruang adu bukti kan sudah disajikan, baik keterangan saksi, ahli, DKPP juga demikian, alat bukti surat, putusan DKPP ya. Kemudian kalau kita lihat yang cita rasa persidangan kali ini kan seperti menguji kembali putusan 90 misalkan. Artinya kalau kita lihat semua pasti akan optimis melihat pada alat bukti yang ada. Tapi penentunya sekali lagi adalah keyakinan hakim dibandingkan pada alat bukti tadi. Kenapa? Karena alat bukti yang ada bisa dipakai dengan konsep ya tinggal kemudian keyakinan hakim akan mengarahkan kemana begitu. Jadi gini, kalau kita lihat permohonan dari para pemohon, ini kan luar biasa ya.
Iya. diskualifikasi 02, lakukan PSU ulang seperti itu. Anda melihat ini peluangnya itu bisa diterima oleh hakim? Ya, yang pertama kan tentu yang akan dijawab oleh hakim MK adalah apakah kemudian perkara ini yang tidak menggunakan penghitungan ya, perselisihan penghitungan perolehan suara ya, hasil perolehan suara, tapi pada proses yang kemudian oleh pemohon dikatakan bahwa perolehan suara paslon 02 itu ya karena menurut dalil dari para pemohon itu melalui proses-proses yang tidak sesuai dengan asas pemilu yang jurdil begitu ya, yang tentu juga dikatakan bertentangan dengan konstitusi dan lain sebagainya. Nah, tentu kemudian kalau kita lihat bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi kemudian akan memutuskan apakah seperti PHPU sebelumnya. Saya meyakini kalau pada titik ini MK memang tidak akan terikat pada soal hanya penghitungan hasil. Kenapa? Karena dari persidangannya nampak MK kemudian mempertimbangkan untuk menguji dalil-dalil yang terkait di luar termasuk penghitungan bansos suara. sampai memanggil menteri kan? Nah, tentu kemudian setelah MK masuk pada pokok perkara yang di luar perolehan suara tadi, kembali lagi sejauh mana dalil-dalil tadi. Kan dalil-dalilnya ada beberapa. Yeah. Nah, kalau kita lihat yang paling nampak dalam persidangan selama ini kan soal keabsahan pencalonan. Sehingga petitum pemohon bicara diskualifikasi keseluruhan paslon 02 ataupun alternatif dibuat oleh pemohon hanya calon wakil presidennya. Nah, tentu memang yang akan paling berpengaruh menurut saya putusan besok ya, selain kemudian misalkan soal bansos, dugaan keterlibatan aparat, menjabat kepala daerah, aparat desa ya, maupun proses saat pemungutan, penghitungan atau rekapitulasi, itu yang akan menentukan besok adalah justru memang proses pencalonan tadi. Oke, nah, putusan 90 itu? Putusan 90, tapi sebenarnya bukan putusan 90-nya, karena MK kan tidak punya kewenangan menguji putusan 90 melalui sengketa Pilpres. Karena pengujian undang-undang ya harusnya nanti dilakukan dengan tahapan pengujian undang-undang sendiri. Jadi titik beratnya nanti di pencalonan Gibran? Ya, soal kemudian yang dikaitkan dengan tindakan KPU yang menurut pemohon ya tidak melakukan perubahan peraturan KPU. Kenapa demikian? Karena MK terlihat memang ingin mendalami itu, terbukti di persidangan terakhir 5 April mengundang DKPP. Mengundang DKPP, kemudian secara khusus ingin kemudian positioning DKPP seperti apa sih terhadap tindakan KPU, apakah kemudian KPU memang menurut DKPP melakukan pelanggaran etik dan lain sebagainya. Yang sayangnya pada tanggal 5 April DKPP kan kemudian hanya mengatakan kami sudah membuat putusan, silakan MK untuk mempelajari sendiri. Karena jadi ada peluang diskualifikasi cawapres itu? Kalau bicara soal optimisme dalam persidangan, saya pikir semua pihak optimis, pasti pemohon, termohon. Nah, kalau kemudian bicara keabsahan, ya putusan MK karena petitumnya ada permohonan diskualifikasi, MK harus mempertimbangkan itu. Apa bisa implikasi yang muncul kalau misalnya ternyata ada keputusan soal itu? Ya, kalau bicara soal pencalonan ya, kalau hakim MK yakin kemudian didukung alat bukti, yakin bahwa ada persoalan dalam pencalonan, maka petitum pemohon soal diskualifikasi itu bisa jadi itu juga akan menjadi opsi putusan MK. Tapi apakah MK akan mengambil keputusan itu kan tentu tadi soal keyakinan dan pada alat bukti. Kalau bicara peluang, ya peluang itu ada. Terbuka. Dan menurut saya justru ruang perdebatan hakim MK yang sangat keras menurut saya adalah soal keabsahan pencalonan itu ketimbang dalil-dalil yang lain. Itu pandangan saya begitu. Terbukti dari jalannya persidangan kemarin, saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon, pihak terkait itu lebih banyak bicara soal apakah MK berwenang untuk menyidangkan soal keabsahan pencalonan, karena termohon kan mendalilkan termasuk pihak terkait itu harusnya adalah ruang di Bawaslu dan PT UN. Nah, tapi kan ahli saksi dari pemohon termasuk DKPP sendiri yang dihadirkan itu kan bisa jadi juga faktor pembedanya ada di sana, juga membantah bahwa MK berwenang, karena kan MK ini pengadilan terakhir untuk menyidangkan sengketa politik dalam konteks hasil Pilpres. Jadi di mana lagi kalau tidak di Mahkamah Konstitusi? Kita lihat profil dari 8 hakim, karena memang Hakim Anwar Usman kan tidak diikutkan dalam sengketa Pilpres karena sudah ada putusannya begitu ya. Anda melihat 8 hakim ini mampu menghadirkan putusan yang progresif di kali ini?
bagi saya apapun putusan yang dihasilkan oleh hakim MK itu kalau sepanjang berdasarkan pada keyakinan didukung 2 alat bukti ya dan kemudian memang melalui fakta-fakta hukum, maka bagi saya itu adalah putusan yang memang harus kita terima sebagai sebuah putusan yang berkeadilan. Oke, Anda optimis bahwa 8 hakim ini adalah hakim-hakim yang integritasnya bisa kita percaya? Kalau bicara soal integritas, saya meyakini dengan melihat selama proses persidangan selama ini ya, 8 hakim itu sudah melaksanakan tugasnya secara profesional. Bagaimana mereka kemudian tidak membeda-bedakan pemohon, termohon, pihak terkait, pihak lain pemberi keterangan, menteri misalnya. Kita lihat bagaimana di sidang tanggal 5 April itu, bagaimana semua hakim sangat aktif untuk menggali ya, bagaimana keterangan DKPP juga demikian, termasuk ketika saksi, ahli. Saya pikir itu menunjukkan mereka berpegangan bagaimana profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Oke. Tapi perbedaan pandangan kan pasti terjadi nih antara hakim. Buktinya sampai sekarang masih RPH berlangsung. Itu yang kita tidak akan ketahui. Yang tahu adalah 8 orang hakim dalam RPH yang memang nampaknya berlangsung sangat keras ya. Tapi kira-kira apa yang mungkin diperdebatkan oleh hakim untuk mengambil keputusan untuk besok ini? Iya, soal petitum pemohon. Petitum pemohon kan sekurang-kurangnya putusannya itu kan tidak dapat diterima kalau syarat formil permohonan tidak dipenuhi. Ya, misalkan soal kedudukan pemohon, objek permohonan, syarat formil permohonan. Tapi saya yakin pada titik ini MK akan seperti tahun 2019, dia masuk pada tidak hanya pada soal penghitungan suara begitu ya, dia akan masuk pada dalil-dalil substansial yang didalilkan oleh pemohon. Maka kalau seperti itu kan hanya tinggal 2, permohonan dikabulkan jika memang ada beralasan menurut hukum atau ditolak jika tidak beralasan menurut hukum. Tapi variasinya sangat dimungkinkan, ya sangat dimungkinkan karena MK sendiri sudah meyakini di PMK-nya di luar amar yang disebutkan tadi dimungkinkan ada amar-amar lain. Nah, petitum pemohon ini kan menarik. Amar-amarnya ini kan tidak sebagaimana sekedar dikabulkan atau ditolak. Ada bicara diskualifikasi, ada bicara PSU. Nah, bicara diskualifikasi tadi, maka saya meyakini perdebatannya akan sangat besar terkait keabsahan pencalonan. Karena itu yang diperdebatkan oleh hakim. Kemungkinan besar salah satunya itu. Terbukti apa? Dari persidangan yang dilaksanakan, sebagian besar bukti-bukti saksi ahli yang dihadirkan pemohon, pihak terkait ya, kemudian MK ketika kemudian menghadirkan DKPP itu fokus pada isu itu. Oke, ini kan juga yang menarik dalam sidang sengketa Pilpres kali ini adalah ada amicus curiae yang kalau informasi dari jubir MK sampai dengan hari ini masih ada masuk, itu ada 50. Meskipun yang kemudian diterima hanya 14 yang kemudian dibawa ke Hakim Konstitusi. Anda melihat itu akan dipertimbangkan oleh hakim? Kalau belajar dari perkara pengujian undang-undang ya, amicus curiae yang di sengketa Pilpres ini kan baru pertama saat ini. Benar. Kalau di sengketa atau pengujian undang-undang udah sering, perkara pidana juga, PTWN juga. Selama ini amicus curiae ya memang harus kemudian dijawab oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya, bisa masuk dalam pertimbangan hakim besok? Masuk dalam pertimbangan. Tapi apakah kemudian diterima itu sangat terkait dengan relevansinya terkait dengan perkara. Jadi dipertimbangkan ya, dipertimbangkan itu artinya jadi bahan pertimbangan. Tapi apakah diterima kembali lagi pada otoritas hakim ya. Karena amicus curiae itu kan bukan alat bukti, ya, tidak masuk 7 alat bukti yang kita sebut dalam sengketa Pilpres ini. Tapi fungsinya adalah tadi hakim dan hakim konstitusi di pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman wajib menggali, memahami dan mengikuti ya rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Maka amicus curiae sebenarnya itu dalam rangka membantu hakim untuk kemudian tadi memahami rasa keadilan, nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, tapi kemudian amicus curiae itu ya memang wajib dipertimbangkan, tapi apakah kemudian diterima, ya itu kembali lagi pada otoritas hakim. Otoritas hakim, tapi tentu besok yang paling penting untuk dibaca atau dicermati oleh masyarakat adalah pertimbangan hakim tadi. Ya, jadi di dalam kita nampaknya besok harus menyiapkan ini Mbak, tidak hanya mental ya terhadap putusan itu seperti apa, tapi juga fisik. Kenapa? Lihat 2019 itu satu pemohon ya, satu perkara itu hampir 7-8 jam. Nah ini kan berarti ada dua perkara. Ya. Sementara hakim MK besok ada hari terakhir untuk pembacaan tadi karena sesuai dengan tenggat waktunya. Nah tentu kemudian kalau kita lihat, kita di awal-awal hanya akan melihat nanti dari ringkasan permohonan, kedudukan pemohon, kewenangan MK. Baru agak lama kita akan baru masuk nanti setelah jawaban termohon, pihak terkait. Baru kita akan nanti masuk pada pertimbangan fakta-fakta hukum.
Nah, baru nanti akan bicara pertimbangan hukum sebelum kemudian kita akan bicara amar putusan. Sampai terakhir nanti kalau ada yang memang setelah musyawarah nggak tercapai, ya, ada yang melakukan pendapat berbeda, dissenting opinion, itu pun juga wajib dibacakan. Jadi nampaknya di awal-awal besok kita menyimak, tapi kita baru akan dapat jawabannya setelah beberapa jam ketika kita sudah masuk pada pertimbangan fakta hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang dinantikan oleh masyarakat, pertimbangan hakim, karena sekali lagi pertimbangan hakim ini penting sekali untuk kita lihat, tidak hanya ujungnya saja atau putusannya saja. Terima kasih Mas Bayu sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Putusan besok adalah hal yang penting dan sekali lagi ini jadi pertaruhan marwah Mahkamah Konstitusi. Tentu kita berharap apapun putusannya bisa kita terima. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.